Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengantar umat manusia agar hidup menjadi bertakwa. Tuntunan dalam Quran itu dari berbagai sisi. Salah satu diantaranya yang sering Allah kemukakan dalam Quran adalah kita harus beriman, ada rukun iman. Salah satu rukun iman misalnya adalah iman kepada hari akhir. Bahkan iman kepada hari akhir ini selalu diikutkan dengan iman kepada Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Jadi hari ini pasti nanti akan berakhir. Konsep perhitungan waktu yang kita pakai hari ini berdasar Al-Quran surah Yunus ayat ke-5, Allah berfirman, Huwallazi ja'ala syamsa diya'an. Dialah yang telah menjadikan matahari itu sebagai lampu atau benda langit pemancar cahaya. Wal qamara nuran, dia menjadikan bulan bercahaya. Dia sendiri tidak punya cahaya sehingga merupakan pemantul cahaya. Buktinya ketika posisi matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis lurus sehingga matahari yang bersinar itu menerpa bumi, lalu bayangan bumi mengenai bulan, maka bulan menjadi tidak kelihatan. Namanya gerhana bulan. Itu menunjukkan bahwa bulan memang hanyalah pemantul cahaya. Wal qamara nuran wa qaddarahu manazil. Lalu bulan yang tidak bercahaya itu tapi memantulkan cahaya, Allah tetapkan manzilahnya. Ada saatnya bulan purnama kelihatan hanya seperempat atau kelihatan kayak bulan sabit. Untuk apa? Lita'lamu adadas sinin wal hisab. Agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.
Jadi itulah standar perhitungannya. Yang pertama matahari. Bumi ini berputar mengitari matahari. Satu kali putaran atau revolusi itu namanya 1 tahun. Tahun yang dihitung berdasar perputaran bumi mengitari matahari disebut tahun Syamsiyah atau heliosentris. Yang kedua, bulan berputar mengitari bumi. Satu kali putaran adalah 1 bulan. Disebut dengan bulan Komariah. Bulan dan bumi bersama-sama mengitari matahari. Satu kali putaran bumi mengitari matahari itu sama dengan 12 kali bulan mengitari bumi. Tahun yang dihitung berdasar revolusi bulan mengitari bumi disebut tahun Komariah. Itulah waktu yang kita hitung hari ini. Pada tahun 1928, Profesor Hubble, ahli antariksa di NASA Amerika Serikat, membuat teleskop untuk mengamati gerak bintang di jagat raya. Ternyata semua bintang bergerak menjauh satu sama lain. Allah berfirman, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamunsiun." Jagat raya ini memang aku bangun dengan kekuatan tangan saya dan sayalah yang meluaskan jagat raya itu. Allah menyatakan kami meluaskan jagat raya itu. Profesor Hubble melihat alam ini lagi berkembang atau expanding universe. Lalu dia mengambil kesimpulan balik, kalau alam ini lagi berkembang, menjauh satu sama lain, bintang-bintang di jagat raya itu berarti dulu adalah sesuatu yang padu dan padat lalu meledak. Itu juga Allah Subhanahu wa taala kemukakan dalam Quran pada surah Al-Anbiya ayat 30. Allah berfirman, "Awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma." Apa orang-orang kafir tidak pernah melakukan pengamatan, penelitian? Annas samawati wal ardo kanata, dulu-dulunya langit dan bumi itu atau jagat raya itu dulu-dulunya adalah rotkon, sesuatu yang padu, padat. Orang fisika menyebutnya indefinitive density, kepadatan yang tidak bisa didefinisikan, padat sekali. Fafataknahuma, lalu aku ledakan mereka itu. Mungkin kalau kita bayangkan seperti malam tahun baru, ketika ada petasan yang meledak di angkasa di saat gelap gulita, maka begitu meledak percikannya itu terpancar ke segala penjuru. Nah, begitulah jagat raya, begitu padat meledak lalu serpihannya memancar ke segala arah. Seperti itu sekarang berkembang, memancar terus ke segala arah. Almarhum Profesor Baikuni pimpinan 8, saya baca artikel kecilnya. Dia mengatakan bintang itu bergerak menjauh dari bumi kita setidaknya setiap 1 detik 15 km. Berarti 1 menit 900 km. 1 jam 54.000 km. Bandingkan misalnya dengan pesawat Boeing 737 seri 900ER. Kalau kita naik maskapai Lion itu dari Bandara Sepinggan ke Jakarta, ketika pesawat sudah turun dari ketinggian 35.000 kaki di atas permukaan laut, kita mendengar pilot memberi informasi. Salah satu yang diinformasikan adalah jelajah pesawat menempuh jarak sekitar 825 km per jam. Pesawat komersial itu hanya sekitar 825 km per jam. Sementara alam berkembang, ya, bintang-bintang menjauhi bumi kita 1 jam itu sekitar 54.000 km. Jadi cepat sekali alam ini berkembang. Bagaimana nanti akhir daripada jagat raya itu? Teori yang masyhur, ya, di kalangan ilmuwan
disebut teori gravitasi. Gravitasi itu kalau kita melempar batu dengan tangan kita, sekuat tangan kita lempar, tak karena bumi daya tariknya lebih kuat daripada kekuatan lemparan tangan kita, maka batu yang kulempar itu jatuh ke bumi. Itu namanya gravitasi. Jadi meskipun sekarang benda-benda di jagat raya itu melesat terbang, nyaris 54.000 km per jam, cepat sekali. Kalau inti alam semesta sangat kuat, pada akhirnya nanti akan kembali. Begitulah Allah kemukakan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 104. Allah berfirman, yauma, pada hari kiamat nanti, natwis samaa, jagat raya saya gulung kembali, katoyi sijil lilil kutub, sebagaimana menggulung lembaran kertas. Allah katakan, kama bada'na awwala khalqin, sebagaimana awal mula kami menciptakan jagat raya itu, digulung padat, indefinitive density, meledak, dan sekarang muncrat ke segala arah, nu'iduhu, nanti kami akan kembalikan lagi. Wa'dan alaina, itulah janji saya untuk jagat raya ini. Inna kunna fa'ilin, pasti kami akan melakukannya. Misalnya beberapa tahun yang lalu saya baca di media, ilmuwan di Inggris gembira karena merayakan pernikahan sepasang black hole. Black hole adalah lubang hitam. Lubang hitam misalnya ketika kita blender, air itu sangat kencang berputar, lalu ada lubang kecil di tengah, apapun yang kita masukkan ke situ akan terbawa arus masuk begitu. Atau kita naik kelotok dari Kampung Baru menuju ke Itsi sana, kalau pas air pasang kadang di tengah itu ada arus yang berputar, ada lubang. Kalau kita dekati mungkin kita akan tergulung, terbawa masuk. Atau kalau yang ke atas kayak angin puting beliung, itu karena udara berputar dengan kencang, maka apapun yang dikenainya dia akan terbang naik ke angkasa. Nah, di jagat raya seperti itu. Jagat raya berputar terus sehingga ada kayak lubang hitam. Dan apapun yang mendekatinya akan tergulung masuk. Sementara kayak bumi kita, matahari kita, dan bintang sebagainya itu kan ibarat benda-benda yang mengapung di air saja. Nah, kalau terjadi putar arus yang luar biasa, maka akan tertarik masuk. Bagaimana nanti kalau matahari kita, bumi kita, bahkan galaksi Bima Sakti yang kita tempati ini juga tergulung seperti itu? Tentu yang terjadi adalah idza syamsu kuwirat, ketika matahari tergulung, wa idzan nujumu kadarat, seluruh bintang pun pasti akan bertabrakan. Nah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi juga pasti akan hancur berantakan. Waktu itu tidak lagi ada tahun, tidak lagi ada bulan, dan tidak lagi ada hari. Karena apa? Tahun kita dihitung lewat perputaran bumi mengitari matahari. Nah, kalau matahari sudah tergulung, bumi juga hancur, maka patokan hitungan waktu sudah musnah. Itu disebut dengan yaumil akhir. Pasti ada yang disebut dengan akhir daripada perhitungan hari itu. Tetapi waktu belum berakhir. Setelah hari akhir itu disebut dengan akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun, kepada akhirat mereka yakin. Bedanya antara kita di dunia dan akhirat, dunia ini adalah merupakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saat kita beramal, saat kita menjalani seleksi, siapa yang paling berkualitas dalam menjalani hidup itu. Tetapi nanti ketika hari telah berakhir dan kita memasuki fase baru, yakni fase akhirat, maka disebut dengan yaumiddin, hari pembalasan. Allah berfirman dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, hendaklah Anda semua
mempersiapkan diri menghadapi saat Anda dikembalikan pada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian saat itu setiap orang akan diberi balasan sesuai perilaku masing-masing, wahum la yudlamun. Tidak seorang pun di antara mereka yang dicurangi. Kita akan mendapatkan balasan yang adil. Setidaknya kalau kita baca Al-Qur'an, vonis keputusan untuk balasan kita di sana nanti ada 5. Yang pertama, ada orang yang diputuskan masuk neraka bebas hambatan tanpa diproses. Dia mulus masuk neraka tanpa dihisab. Misalnya kita baca dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 106. Allah berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Maukah kamu saya beritahu tentang orang yang paling rugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, orang yang ketika menapaki kehidupan di dunia itu tersesat. Sesat artinya salah arah dalam perjalanan. Seharusnya dia berjalan menuju surga, ternyata dia berjalan menuju neraka. Wahum yaksabuna annahum yuksinuna sun'a, tapi mereka selalu merasa baik-baik saja. Siapakah orang yang salah jalan tetapi selalu merasa baik? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Itulah orang yang sepanjang hidupnya mengingkari ayat Allah, tidak mau tahu terhadap Al-Qur'an. Fahabitat a'maluhum, orang seperti itu amalnya musnah. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Nanti pada hari kiamat kami tidak perlu mengadakan penimbangan untuk amal mereka. Jadi tidak perlu ditimbang. Dzalika jazaohum jahannam. Untuk mereka balasannya langsung masuk neraka jahanam. Itu kelompok pertama, orang yang masuk jahanam tanpa dihisab adalah orang yang ingkar, tidak mau tahu terhadap Quran, tetapi merasa baik-baik saja. Misalnya begini, saya ini orang Jawa. Di Jawa ada ungkapan begini, le urip ki rasah mikir neko-neko, rasah ngaji, rasah sholat, sing penting mangan wareg nyandang rapet turu anget. Hidup itu ndak usah pikir macam-macam, ndak usah ngaji, ndak usah sholat, ndak usah berquran. Yang penting cukup sandang pangan papan. Merasa baik tanpa ajaran Allah, insya Allah masuk jahanam tanpa diproses. Itu kelompok pertama. Yang kedua, orang yang diputuskan masuk neraka setelah melalui proses perhitungan. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Setelah ditimbang amal baiknya defisit, amal buruknya surplus, dia ada di hawiyah. Yang ketiga, orang yang diputuskan tidak dimasukkan neraka tapi belum juga di surga. Ada terminal antara surga dan neraka, namanya Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf ayat 46 dan 47 Allah berfirman, wa bainahuma hijab. Antara surga dan neraka itu ada hijab, ada tabir. Wa alal a'rafi, di atas a'raf tempat antara surga neraka tadi, rijalu ya'rifuna kulan. Di situ banyak orang yang melihat semuanya. Penghuni neraka dia lihat, penghuni surga dia lihat, bisimahum dengan tanda-tanda mereka. Menurut mufasir, inilah orang yang berimbang antara baik buruknya, sementara transit dulu di A'raf nunggu keputusan selanjutnya. Wa nadau ashabal jannah, lalu penduduk A'raf itu menyeru penghuni surga, ansalamun alaikum, sukses, selamat Anda semua. Lam yadkhuluha, tapi mereka belum bisa masuk surga. Wahum yatma'un, mereka sangat ingin sekali. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar, ketika pandangannya diarahkan ke penghuni neraka, qalu, mereka berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Ya Allah, jangan kau gabungkan kami bersama kaum yang zalim. Yang keempat, ada jenis keputusan orang dimasukkan surga setelah melalui proses perhitungan. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Setelah ditimbang ternyata amal baiknya sangat berkualitas, dia berada dalam kehidupan yang sangat memuaskan. Terakhir, ada juga jenis keputusan orang dimasukkan surga tanpa harus diproses. Misalnya kita baca Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 169, Allah berfirman,
Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Jangan sekali-kali kamu mengira, jangan sekali-kali kamu menganggap bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Sejatinya sekarang ini mereka masih hidup di sisi Tuhan mereka, yurzakun, lagi diberi rezeki. Para ulama menafsirkan yang disebut hidup di sisi Tuhan mereka diberi rezeki adalah surga. Ayat ini mengabadikan para sahabat Nabi yang gugur dalam perang Uhud, perang yang terjadi tahun ketiga Hijrah. Sekitar 70 sahabat Nabi yang gugur, ternyata sampai sekarang Allah mengatakan mereka itu tidak mati. Mereka itu hidup di sisi Tuhan mendapat rezeki atau sudah di surga. Farihina, mereka itu sekarang lagi gembira sekali bima atahumullah min fadlih, oleh karena karunia yang Allah berikan terus-menerus dari sisinya. Wa yastabsyiruna, sementara itu mereka juga sangat optimis, sangat berharap kuat. Billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, bahwa di belakang hari ada generasi yang mengikuti jejak-jejak mereka, berislam meskipun harus sampai titik darah penghabisan untuk berquran itu, sabilillah. Allah khaufun alaihim walahum yazanun. Mereka tidak akan punya rasa takut di dunia sampai akhirat dan tidak akan punya rasa sedih. Itulah orang yang mati syahid. Semoga dengan keimanan kepada hari akhir kita bisa memperbaiki arah hidup kita. Jangan sampai sisa umur yang Allah masih jatahkan kepada kita, kita tidak arahkan dengan baik, akhirnya kita tersesat dan tidak merasa tersesat. Semoga Allah selalu membimbing kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, innahu huwal barrul ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أيها المؤمنون أن الله تعالى صلى على نبيه قديما وبدأ بنفسه تعظيما، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikru akbar. Aqimissalah.